kenapa? Kemarin kan kita ketemu di Ka'bah nih. Ya, tapi penasaran lagi malah toa. saya undang kamu itu penasaran. Ya kan lagi toa kemarin di sana, kenapa ngajak berantem di sana? Ya, soalnya saya hargain. Kamu yang ngajak berantem tapi saya hargain. Lah, Jadi saya penasaran. Siapa yang ngajak berantem, Bah? Saya penasaran. Masa orang lagi umroh diajaknya berantem gimana sih, Bah? Jadi penasaran. Di sana saya menghargai orang lain. Ya saya juga menghargai orang lain, Bah. Menghargai orang lain. Saya menghargai itu di depan Ka'bah. Terus kenapa di depan Ka'bah kok ngajaknya berantem? Iya. Kenapa? Mau membunuh saya itu kenapa? Sayanya salah apa? Jadi soalnya salah, bukan salah apa-apa. Jadi dia datang ke saya, jadi datang ke sini. Ya saya Ujang Bustami ini salah apa sama Abah nih? Bah, kan waktu umroh aja Abah nyekek-nyekek saya di depan Ka'bah, terus ngajaknya berantem. Kan kita lagi ibadah, Bah. Ya iya, maka dari Terus Abah kan sudah punya ilmu, ya sudah saja, Bah. Kenapa malah marah-marah sama saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang mendatangi padepokan Kiai Susilo Nagageni, seorang spiritual yang berpraktek perdukunan. Ketika sang Kiai bertemu Kang Ujang ketika umroh di depan Ka'bah, Kiai Susilo marah dan ingin berduel dengan Kang Ujang Bustami. Dan aksi kali ini adalah untuk menuntaskan urusan mereka yang belum selesai itu. Lalu bagaimanakah kronologi perseteruan Kang Ujang dengan Kiai Nagageni? Dan apa yang kemudian terjadi dengan mereka? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Apa nih? Saya Ujang Bustami. Ditunggu-tunggu dari tadi sama guru saya. Mana Kiai Susilo Nagageni? Ada di dalam, Bah. Betul, ada siapa? Saya Ujang Bustami. Ada siapa? Abah Susilo Nagageni. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Oh ini, Oh, ketemu lagi ya, Bah? Ketemu lagi, kita kemarin di sini ketemu lagi. Gimana umrohnya, lancar, Bah? lancar kalau saya lancar-lancar saja. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah seorang kiai yang bernama Susilo Nagageni. Dan tujuan kedatangan Kang Ujang adalah untuk menuntaskan urusan mereka yang belum selesai. Kisah tersebut bermula ketika Kang Ujang sedang melaksanakan ibadah umroh dengan para jamaahnya. Ketika Kang Ujang sedang melakukan tawaf di depan Ka'bah, tiba-tiba Kang Ujang didatangi Sang Kiai Susilo Nagageni ini. Sang Kiai ternyata juga sedang melaksanakan umroh bersama para jamaahnya. Dan ketika mengetahui ada Kang Ujang, Sang Kiai langsung menemuinya. Hal tersebut pula yang kemudian menjadikan Kang Ujang tidak merasa nyaman. Itu dikarenakan Kiai Susilo berkata-kata dengan penuh emosi dan kemarahan. Hal tersebut terjadi di depan para jamaahnya, juga di depan Ka'bah yang mulia. Kiai Susilo itu berkata bahwa dia mengaku seorang spiritual kondang di tanah Jawa. Dan dia sering melihat aksi Kang Ujang yang biasa mendatangi para spiritual praktisi perdukunan. Dia mengaku sangat benci dan marah kepada Kang Ujang Bustami. Dan dengan kemarahannya itu, Kang Ujang ditantang Kiai Susilo untuk melakukan duel adu ilmu kanuragan.
Tentu saja Kang Ujang tidak mungkin meladeni tantangan duel Kiai Susilo di depan Ka'bah yang suci itu. Bahkan ketika sang Kiai sesat memaksa dan ingin menyerangnya, Kang Ujang hanya diam, dan dia lebih baik mengaku kalah saja. Kang Ujang juga berkata, jika Kiai Susilo memang ingin menuntaskan urusan kebenciannya, dia meminta hal tersebut diselesaikan setelah pulang dari ibadah umroh saja. Dan Kang Ujang berjanji akan mendatangi Kiai Susilo di tempatnya berada. Kiai Susilo akhirnya menerima perkataan Kang Ujang Bustomi itu. Dan sebab itulah setelah pulang ke tanah air, Kang Ujang kemudian mendatangi sang Kiai di tempatnya. Tampak sang Kiai itu sudah berada di padepokannya bersama para muridnya yang berada di pinggiran kampungnya. Setelah beruluk salam, Kang Ujang mencoba bertanya kepada sang Kiai dengan sedikit berbasa-basi. Dengan siapakah Kiai Susilo waktu itu berangkat umroh, dan hal apa yang dia dapat di sana? Di saat itulah Kang Ujang mendengar jawaban yang memiris hati. Kiai Susilo itu berkata, bahwa dia umroh adalah untuk memperdalam ilmu kesaktian yang dimilikinya. Dan dia berangkat umroh adalah dengan beberapa orang perempuan janda jamaahnya. Lalu apa yang sang Kiai lakukan ketika umroh itu? Tanya Kang Ujang. Kiai Susilo hanya mengantar dan melakukan ritual di depan Ka'bah bersama jamaahnya. Lalu apakah para janda jamaah umrohnya itu di sana juga dia tiduri? Tanya Kang Ujang lagi. Mendengar pertanyaan Kang Ujang yang demikian, terlihat Kiai Susilo Naga Geni menjadi marah. Itu adalah urusannya. Kang Ujang tidak perlu tahu. Namun yang pasti, selain melakukan ritual, dia di sana juga bersenang-senang. Nah itu jangan ikut campur urusan saya. Saya umroh ke sana sebulan sekali datang ke sana. Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali pasti berangkat. Oh, terus di Ka'bah ngapain aja? Ya di sana main-main aja cuma sama perempuan. Oh, main-main sama perempuan. Iya. Joget-joget di sana. Iya, mau joget-joget di kafe di mana gitu, nggak apa-apa. Mendengar perkataan Kiai Susilo Naga Geni yang demikian, Kang Ujang pun geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin melakukan umroh yang adalah mendatangi Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Susilo malah melakukan maksiat dan dosa. Seharusnya di tempat suci tersebut, seseorang itu senantiasa beribadah kepada Allah dan memohon ampun atas semua dosa yang dilakukannya. Kiai Susilo tidak peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Itu adalah urusannya dan Kang Ujang tidak perlu ikut campur urusan yang dia lakukan. Saat ini Kang Ujang diminta memikirkan dirinya saja. Karena malam ini, dia dan para muridnya akan membunuhnya. Semudah itukah Kiai Susilo ingin membunuhnya? Kata Kang Ujang Bustomi. Hidup mati itu adalah takdir Tuhan. Sedikitpun sang Kiai tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dengan kesombongannya, Kiai sesat itu berkata, dia mengaku orang paling sakti mandraguna. Telah banyak orang sakti yang dikalahkan dan tidak sedikit pula orang yang telah dibunuhnya. Dan kali ini, dia pasti bisa membunuh Kang Ujang Bustomi. Namun sebelum dia melakukannya, Kiai Susilo meminta para muridnya untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Dan mendapat perintah dari gurunya yang demikian. Sang murid itu pun segera beraksi dengan kekuatannya. Dia segera mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan Kang Ujang, juga untuk menghabisinya. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang dengan sang murid Kiai Susilo yang sudah kerasukan iblis itu.
Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan sang dukun murid Kiai Susilo Nagageni itu memang cukup luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, sang dukun itu memiliki kemampuan kanuragan yang cukup kuat. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang dukun itu masih tetap tangguh dan melawan. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya. Akan tetapi, yang dihadapi sang dukun adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat, yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang Bustomi, adalah ilmu suci yang diyakini dipenuhi dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat luar biasa dan dimiliki oleh orang mulia yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis yang menyesatkan. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa untuk menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dari sang dukun murid Kiai Susilo Nagageni itu. Walau dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, sang dukun sesat itu harus mengakui kehebatan ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, dukun yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh sang dukun, sehingga dia langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tidak lagi bisa bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat sang dukun murid Kiai tersesat itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.